kasih kado anak SD, enaknya apa ya? Biasanya anak kecil memang identik dengan mainan sih. But here's the thing to consider kalau kita mau kasih kado mainan ke anak SD. Yang pertama, mainan bagus itu biasanya pricey. Jadi kalau kita mau kasih ya siap-siap merogoh tabungan dulu ya. And also mainan pricey itu biasanya quite advance. Jadi kayak kita sebagai anak dewasa gini ya, mau kasih tuh mikir dulu ini cara mainnya gimana sih? Karena kalau kita kasih sesuatu yang kita juga nggak ngerti kan kayak kurang afdol gimana gitu kan. Kedua, mainan itu take space. Nah, bisa jadi orang yang mendapatkan kado itu jadi bingung gitu, ini mau taruh di mana ya? Not to mention harus siap ekstra rapi-rapi. Dan yang ketiga adalah biasa anak kalau ketemu mainan jadinya kan pasti fokusnya di situ mulu. Nah, bisa jadi muncullah crush sama orang tua. Jadi kayak, ini anak kok jadinya mainan terus sih, padahal ada hal lain yang harus dilakukan. Nah, gak mau kena crush sama orang tuanya kan. So, let's just find sesuatu kado yang aman-aman aja buat kita semua. Terus kasih apa dong? Maybe as you can guess, aku akan rekomendasi kasih buku. Ada 2 buku yang aku rekomen banget. Apa aja bukunya? Kenapa kok aku rekomendasi 2 buku tersebut? Lanjut nonton video ini ya. Hai, aku Dea. Welcome back to my channel. Ini adalah 2 buku yang aku rekomendasikan. Yang pertama adalah Apa yang lebih baik dari kue mangkok Nutella. Yang kedua adalah Ajari aku membuat makaron. Dan 2 buku ini adalah satu series yang namanya Petualangan Emily dan Emmet. Meskipun ini satu series, tetap kalau kalian mau beli sendiri-sendiri aja bukunya bisa banget. Nah, satu buku itu kurang lebih 40 halaman, jadi bisa baca dalam satu waktu tertentu. Wah, bukunya cute ya, tapi gimana nih kalau anaknya nggak suka buku? Well, ada berbagai hal yang membuat anak bisa berbinar kok dengan 2 buku ini. Perhaps dengan kamu kasih buku ini, mereka jadi suka tuh baca buku. What will interest the kids? Kita langsung baca bukunya ya. Aku ambil yang Ajari aku membuat makaron karena aku suka banget sama makaron. Oke, kita lihat di awalnya aja, covernya udah lucu, menarik gini deh. Terus kita lanjut ke halaman selanjutnya, ada ini nih, bagian kayak kita bisa customize gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih buku ini sebagai kado, kalian bisa banget hias-hias di sini gitu. I think yang terima pasti akan senang. Lalu masuklah kita ke bagian konten. Tada! Aku suka sih karena untuk desain ya, mereka tuh pakai ini cat air. Jadi kesannya dreamy gitu deh. Suka. Terus kalau kita lihat dari sisi kontennya, ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini terjemahannya gitu. I think it's a really good idea. Jadi kita sekalian bisa belajar bahasa Inggris gitu loh. And anyway, aku kan sempat berdiskusi dengan penulisnya. Dan si mbak penulis berkata bahwa dia buat buku ini tuh versi bahasa Inggrisnya dulu baru diterjemahkan. Meski demikian menurut aku bahasanya ini masih mudah banget kok untuk dipahami. Yes, memang ada beberapa vocabulary yang baru juga, but I think tidak menyusahkan gitu. Terus lanjut, lucu ya. Nah, kalau kita lanjut baca buku ini, I'd say buku ini nih memiliki beberapa value yang menarik. Yang pertama adalah adanya kesetaraan gender. Jadi di buku ini ada tokoh namanya Emily dan Eric. Eric nih suka banget masak, so it shows that ya dapur itu nggak cuma untuk cewek, siapapun kalau suka ya udah let's just do it gitu. Terus di sini digambarkan hubungan Eric dan Emily itu bisa berteman yang asik gitu loh. So it shows that ya regardless what's your gender, apalagi kayak masih anak kecil gitu ya udah berteman aja gitu. Jangan yang kayak di sosial media sering di glorify kayak ih anak kecil udah deketan langsung pacaran gitu. No, ya let them be kids. Anak bisa berteman dengan siapapun gitu. Terus yang kedua adalah kita bisa menemukan value harus berani masuk dapur. I think it's very important karena tidak bisa dipungkiri banyak orang juga yang kayak lihat anak kecil masuk dapur tuh kayak oh my god jangan gitu. Padahal kan skill memasak itu penting gitu loh. It's
life skill yang harus dimiliki setiap orang regardless gender mereka gitu. Di buku ini si Emily itu sudah biasa masuk dapur sejak usia 4 untuk membantu orang tuanya. I think it's really good untuk menunjukkan dinamika ibu dan anak gitu. Ya oke sih, memang masuk dapur harus hati-hati, but let's just make it dapur itu sebagai tempat yang menyenangkan. Dan juga kalau kita sampai ke bagian akhir, kita juga bisa menemukan DIY untuk memasak, ada resep memasaknya juga gitu. So asik, bisa ada sesuatu yang kita follow up. Nah memang sih kita sering menemukan resep di mana-mana gitu, but resepnya yang di sini beneran trusted gak sih? Jangan-jangan zonk? Well, yang pasti trusted sih karena penulisnya adalah Chef Novi. Nah, kemampuan Chef Novi ini gak perlu diragukan lagi deh. Kalau kalian di Surabaya, kalian bisa merasakan karya enaknya Mbak Chef di Parisien. Wow, I'm sold by this book. Kalau aku mau beli 2 buku ini, gimana caranya? Bisa banget beli di Shopee ataupun juga Tokopedia. So, that's it. I hope you guys enjoy this video. Until next video.